Halo semuanya, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar mengenai kinerja rantai pasokan. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas sedikit. Kali ini kita masuk ke rumusnya, bagaimana sebenarnya mengukur kinerja dari rantai pasokan. Apakah secara kuantitatif itu bisa dihitung? Jawabannya adalah bisa. Dan di rumus ini kita akan melihat bahwa ternyata cara menghitungnya sangat sederhana. Kita bisa melihat persentase sebenarnya berapa uang yang kita investasikan di dalam persediaan kita atau dalam inventory kita. Nah, caranya adalah dengan membagi total inventory investment dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Nah, nantinya dikalikan 100%. Nah, sebagai contoh misalnya investment di dalam inventory itu ada 11,4 juta rupiah ya. Ini kita misalkan saja angkanya segini. Total aset yang dimiliki adalah 44,4 juta. Sehingga berapa persen yang kita investasikan di dalam persediaan? 11,4 juta dibagi dengan 44,4 juta dikali 100%. Sehingga kita bisa ketemu angka 25,7%. Itu adalah nilai persentase yang kita investasikan di dalam persediaan kita. Kemudian kita melihat sekarang adalah turnover ratio dari persediaan atau inventory turnover ratio. Nah, di sini kita bisa membagi harga pokok penjualan dibagi dengan inventory investment. Sebagai contoh, net revenue yang dimiliki adalah 32,5 ya juta misalnya. Kemudian harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya 14,2 juta. Persediaan bisa kita breakdown lagi menjadi 3 ya, yaitu raw material atau bahan mentah, kemudian work in process, barang dalam proses, dan juga barang jadi atau finished goods. Nah, di sini ketika itu total inventory investment kita bisa temukan nilai 1,69 juta misalnya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa langsung menghitung bagaimana inventory turnover-nya. Nah, kita lihat bahwa cost of goods sold kita bagi dengan inventory investment atau harga pokok penjualan ya. Kita bagi dengan inventory investment. Kita ketemu di angka 8,4. Nah, seperti itu. Jadi total inventory investment-nya tadi adalah 1,69. Kalau teman-teman lupa, ini kita balik lagi, itu adalah total dari raw material ditambah work in process ditambah finished good. Oke, kita balik lagi sehingga kita bisa lihat bahwa inventory turnover ratio-nya adalah 8,4. Nah, nanti teman-teman bisa simpulkan 8,4 ini tinggi atau rendah seperti itu. Lalu kalau secara mingguan bagaimana? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, berarti kita harus mencari rata-rata mingguan dari HPP-nya dulu atau harga pokok penjualannya dulu. Berarti kita akan bagi dengan 52. Kita asumsikan bahwa 1 tahun itu ada 52 minggu. Sehingga tadi HPP-nya 14,2 ya. Kita bagi dengan 52. Kita ketemu di angka 0,273 sehingga secara mingguan kita akan bagi dari inventory investment dibagi dengan rata-rata mingguannya dari HPP tadi. Kita akan ketemu di angka 6,19. Jadi seperti itu teman-teman, cara menghitung turnover ratio sangat mudah dan sederhana. Nah, sekarang kita lihat sebuah data ya, data dari inventory turnover perusahaan-perusahaan di bidang food and beverage dan retail, itu yang di sebelah kiri, dan yang di manufaktur itu ada di sebelah kanan. Kita lihat ada Coca-Cola, Home Depot, McDonald's, Anheuser. Kemudian di bidang manufacturing kita lihat ada Dell Computer, Johnson, Toyota, kemudian Nissan. Nah, coba teman-teman lihat dari data ini, kira-kira manakah yang punya turnover rasio paling baik. Ya oke, kalau sudah ketemu mana yang paling baik, coba sekarang teman-teman cari
manakah yang punya inventory turnover ratio yang paling jelek. Nah, kalau sudah ketemu, coba kalian silahkan riset di internet perusahaan apakah itu. Oke, kesimpulan yang kita bahas di video yang lalu dan yang sekarang adalah bahwa semakin tinggi turnover ratio artinya semakin bagus kinerja rantai pasokan perusahaan itu. Ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya SCORE. SCORE itu singkatan dari Supply Chain Operation Reference. Di sini dia mendefinisikan 5 aspek yang penting yang harus dimiliki oleh rantai pasok agar rantai pasok tersebut berjalan dengan baik. Nah, 5 aspek itu apa saja? Reliable, responsif, agile. Agile ini sangat populer di tahun-tahun belakangan ini karena perkembangan dari software development menggunakan metode agile ini, yang kemudian turunannya ada namanya Scrum. Yang keempat, efisiensi proses, dan yang kelima, aset productivity. Ini akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya.